You are a house that's broken down. You are a house that's burning. And everything. Puji Tuhan, hari ini sebentar lagi kita akan memulai ibadah pemberkatan nikah dari saudara Andi Ambarita dan Acha Sinaga. I fall with you. If you hurt, I feel it too. Even if my heart turns black and blue, I will love you. You are the love of my life, Jesus. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. Oh, I wouldn't trade you for riches or poor. Oh, Lord, you are my everything. I wouldn't take one step without you, Lord. I can never go on. Inilah Acha Sinaga didampingi ayahanda yang tercinta, Bapak Caliaman Sinaga. One breath without you, I don't have the strength to make it on my own. Pada hari ini April tahun 2017, saya Papa dari Maria Dayar Asainta Sinaga di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, di hadapan keluarga semua, menyerahkan otoritas yang Tuhan berikan bagi saya untuk mendidik Acha dan menjaga dia. Pada hari ini saya serahkan kepada Andy Jonathan Martua Ambarita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, Tuhan Yesus memberikan pengurapan kepadamu sampai Tuhan Yesus menjemput kalian berdua. Amin. I planted seeds down in the ground. Not everyone is growing. When I am tempted to give up, I choose love. If you fall, I fall. Aku sama Andy, kita udah kenal dari tahun 2008, jadi hampir 9 tahun. Aku bersyukur pada waktu itu justru kita belum pacaran. Justru kita baru ketemu lagi di akhir tahun 2014. Ketika kita bertemu, ada perasaan yang berbeda. Lalu kita akhirnya sepakat untuk memulai hubungan kita, hubungan jarak jauh. Banyak hal yang kita lewati lewat long distance relationship, tapi lewat situ juga ternyata aku bersyukur bahwa Tuhan banyak sekali mengajar aku dan Andy juga. Kalau bisa sampai hari ini, setelah 2,5 tahun kami berpacaran, itu semua adalah Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang memberikan kami kesanggupan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sangat teramat baik untuk saya dan Andy dan juga buat semua saudara sekalian.
Amin. Where do I begin with my testimony? I think Acha kind of wrapped it up, but personally for the both of us, I feel within our relationship, within a long distance relationship, and I know that perhaps there are some of you that have gone through such a thing, and those of you who have not gone through a long distance relationship, but I believe that nothing is out of our God's sight, and I believe that it was a process for the both of us within these 2 years to go through many obstacles. We hit many walls. We have come so far within our relationship, but I thank the Lord and I thank the Holy Spirit that He can strengthen us. No matter what happened within our relationship, it was the Holy Spirit that brought us back together again and reignite the fire within our hearts. We both were strengthened by the Holy Spirit. He gave us patience. He gave us the spirit of perseverance. And di mana kita tiap malam, at a certain time, kita berdoa bersama. And through this 2 years process, I feel like God has really tightened up the screws within our relationship. And we came out of the fire. This day on the 15th of April is just the beginning of our chapter. Ada banyak hal yang kita akan lewati bersama, tapi yang penting bersama. Yang penting sepakat. Dan aku percaya di dalam 2 tahun ini kita sepakat. Every decision we make, we seek the counsel of the Holy Spirit. That we are wise, that we make our next step with Him and only with Him. That is why I sang that song for our Heavenly Father. So thank you. Dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Prinsip yang pertama dalam pernikahan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini Andy dan Acha meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kalian semua bersatu. Mulai hari ini apa yang dimaksud firman Tuhan ini tentu bukan hanya meninggalkan artinya tidak bersama-sama lagi, tidak. Tapi yang dimaksudkan firman Tuhan adalah meninggalkan kebergantungan. Kebergantungan kepada orang tua itu berhenti mulai hari ini. Hari ini bergantung hanya kepada Tuhan. Sebab waktu kalian melepaskan itu kebergantungan kepada Tuhan, berkat Tuhan itu yang turun langsung kepada kalian. Apapun terjadi, datang langsung kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan solusi. Dan Tuhan membuka pintu-pintu berkat untuk kalian berdua. Dia akan menyatakan kuasa dan mujizatnya sehingga kesaksian luar biasa akan lahir dari kehidupan kalian berdua. Nah, kemudian prinsip yang kedua dalam ayat yang ke-31 dikatakan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Prinsip kesatuan, dua menjadi satu, itu tidaklah mudah. Amin. Nah, kesatuan yang kuat, yang kokoh dalam sebuah rumah tangga, itu haruslah dimulai dari kesatuan roh. Roh, jiwa, dan tubuh. Ketika sebuah pernikahan hanya didasarkan ketertarikan secara fisik, maka perkawinan itu sangatlah rapuh. Tapi saya percaya pernikahan yang dipersatukan dalam roh, ikatan yang diikat dalam roh membuat ikatan jiwaninya kuat. Dan ikatan jiwani yang kuat menghasilkan juga ikatan secara fisik yang kuat. Sampai kalian umur lanjut, satu dengan yang lain saling tetap mencintai. Tapi kalau hanya mengandalkan ketertarikan sekarang, cinta yang muncul pada hari-hari ini, itu tidak bisa diandalkan. Karena itu bagi kalian berdua dimulai dari ikatan roh. Di
ayat yang ke-32 tadi dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Tuhan ingin menunjukkan bahwa pernikahan yang paling kuat adalah ketika kita ada di dalam hubungan seperti Kristus dan jemaat. Kasihnya demikian, semuanya demikian. Saya teringat dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seek first the kingdom of God, and all these things, kata Tuhan, akan ditambahkan kepadamu. Kesatuan yang karena dimulai dari visi yang sama, bahwa keluarga kalian itu membangun kerajaan Allah dan dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan tentang kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saya setiap kali merenungkan ini, maka saya merindukan, bukan hanya saya, tentu anak-anak rohani, tentu semua orang yang bersama-sama dalam pelayanan. Saya rindukan kita menjadi orang yang mendapatkan hasil yang demikian, yaitu pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah, tapi juga dihormati oleh manusia. Untuk mendapatkan itu maka kita harus mengejar kerajaan Allah, yaitu 3 hal tadi: kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kebenaran itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Standarnya itu kebenaran. Kita hanya dibenarkan oleh iman, kita dibenarkan oleh kasih karunia. Dan kedua, damai sejahtera itu berbicara hubungan kita dengan sesama. Kita mengejar kebenaran, tapi juga kita harus mengejar damai sejahtera. Dalam pernikahan, ya, kalian juga mengejar damai sejahtera. Ukuran hubungan satu dengan yang lain itu damai sejahtera. Ada banyak pernikahan gak ada lagi damai sejahtera. Ya, di rumah komunikasi udah gak bisa, udah gak nyambung suami istri. Sebenarnya kasih Tuhan, kalau damai sejahtera itu hilang, maka mari kita cek yang nomor 1. Pasti ada yang gak beres di nomor 1, soal hubungan kita dengan Tuhan. Jangan salahkan satu dengan yang lain. Karena itu saya terus ingatkan, kejar karakter Kristus. Ada 2 yang saya tekankan kepada Andy dan Aca: kelemah lembutan dan kerendahan hati. Saya memperhatikan kalau kita mengejar 2 karakter ini seperti Kristus, nanti buah Roh Kudus yang lain akan muncul. Waktu kita mengejar kelemah lembutan, kerendahan hati, kadang kita gak salah. Tapi waktu kita berkata minta maaf, karena kita rindu supaya damai sejahtera itu. Orang yang mengejar damai sejahtera, dia berani untuk memulai terlebih dahulu, berinisiatif, minta maaf. Maafkan saya. Dalam pernikahan, kalau suami istri mudah minta maaf dan mudah mengampuni, itu indah sekali. Itu indah sekali. Semakin kita belajar untuk lemah lembut dan rendah hati, saya percaya pernikahan kalian pasti ada konflik, tapi konflik itu pasti sebentar and very less. Karena sama-sama selalu mau menjadi serupa dengan Tuhan. Lemah lembutan, kerendahan hati, itu karakter Kristus yang kalian kejar. Dan yang ketiga ada mengejar sukacita. Artinya kalau kebenaran itu hubungan dengan Tuhan, damai sejahtera hubungan dengan sesama, sukacita itu hubungan dalam diri kita. Kalian menjadi orang-orang yang disukai semua orang karena ada sukacita. Kemana kalian pergi itu ada senyuman, ada encouragement buat orang lain. Kalian berdua akan menjadi teladan, menguatkan kemanapun kalian pergi. Karena sukacita oleh Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Demikian juga nanti di rumah sukacita terus ada. Sampai umur lanjut ya masih bisa bercanda satu dengan yang lain. Itu ada sukacita. Dalam rumah tangga kebahagiaan itu indah. Kalau kita mengejar kerajaan Allah. Dan Tuhan bilang semuanya akan ditambahkan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan prinsip yang terakhir dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 31. Menjadi satu daging. Menjadi satu daging artinya 2 ini sudah jadi seperti satu daging. Maka pernikahan kita semua anak-anak Tuhan tidak mengenal istilah perceraian.
Sebab apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diperceraikan manusia. So wedding day is just the opening. Okay, so kalian akan segera mulai start marriage life yang penuh dengan berkat karena mengejar kerajaan Allah di atas semuanya. Kalian berdua boleh bangkit berdiri. I, Andy Jonathan Martua Ambarita, do solemnly swear before our Heavenly Father, before His ministers, and before His great church, in accordance to the Lord, take you, Maria Daya Raksahinta Sinaga, as my lawful wedded wife, to love and to hold from this day on, now and forever. And as Christ gave His life for the church, and as I cherish my life, I honor you as a fellow heir of grace, that I will choose to live a wise and holy life, and that we both, from this day forward, as one, may live together till death do us part. Saya, Maria Dyer Aksahinta Sinaga, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, pada hari ini saya menerima engkau, Andy Jonathan Martua Ambarita, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji untuk tunduk dalam segala hal seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus dan hidup setia dan senantiasa menaruh harap pada Tuhan dan hidup dengan rukun dan damai. Saya berjanji untuk terus setia menjadi istrimu dalam segala keadaan sampai maut memisahkan kita. Amin. Amin. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Our relationship and our love, and from personally from myself to my father, I thank you that you gave up all that you had with mom in Jakarta to
come to live in Sydney to give me a better education and a hope. I'm so grateful, Dad. Only by God's grace, Dad, that I could receive such a father like you. I thank God for His creativity, that He created someone unique like you. You know, terima kasih. I thank you for your support. Thank you for championing our love between me and Acha. We ask that you continue to motivate us and and love us the way you love us. We thank you so much. Love is not proud. Love does not boast. Love, after all, matters the most. Dad, Love Ma, does not run. aku mau berterima kasih untuk Daddy Mama yang sudah membesarkan aku sampai 27 tahun dengan penuh kesabaran, dengan penuh didikan, dengan penuh kasih sayang yang Daddy Mama curahkan buat aku. Aku bersyukur untuk Daddy Mama yang selalu mengajarkan firman Tuhan buat setiap aspek kehidupan aku. Aku bersyukur punya orang tua seperti Daddy Mama. Aku sayang sama Daddy Mama. Love will protect. Love always hopes. And love still believes when you don't. Sejak hari ini, pengurapan imam, nabi, dan raja turun atasmu. Pada hari ini juga, pengurapan seorang istri sebagai penolong, pendamping, dan penghibur untuk suami dan untuk anak-anakmu yang Tuhan berikan kelak, turun atasmu. Dan biarlah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang disembah dalam nama Yesus turun atas kalian berdua hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kalian. Amin. Cause love is right here. Love is alive. Love is the way, the truth, the life. Love is the river that flows through. Love is the arms that are holding you. And love is a place you will fly to. Love never fails you.